Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di Masjid Laweyan, masjid tertua di kota Solo, bahkan termasuk di kota Jogja. Pasalnya beliau Panembahan Senopati yang membuat masjid di kota gede itu ternyata lebih tua dari masjid ini. Masjid Laweyan ini berdiri zaman Kesultanan Pajang, artinya Panembahan Senopati waktu itu masih kecil. Masjid Laweyan ini dibangun sekitar tahun 1546, sedangkan masjid yang dibangun oleh Panembahan Senopati, dinasti Mataram Islam yang pertama atau Raja Mataram Islam yang pertama di Kota Gede, tahunnya 1578, selisihnya sekitar 32 tahun yang lalu. Untuk lebih jelasnya Liberty akan bertemu langsung dengan Kabak Humas dari Masjid Laweyan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu, sampean namanya siapa, Mas? Saya Nugroho sebagai humas dari Masjid Laweyan di 2023 sampai 2028. Mas, kalau sepanjang sampean sebagai humas dari Masjid Laweyan, masjid tertua di kota Solo ini sejarahnya bagaimana, Mas Nugroho? Jadi Masjid Laweyan ini sudah mengalami 4 kerajaan, di mana waktu itu adalah Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Itu di masjid ini berdiri pada tahun 1546, di mana waktu itu adalah Sultan Hadiwijaya adalah dari Keraton Pajang. Waktu itu bersahabat dengan Ki Ageng Beluk. Nah, waktu itu Ki Ageng Beluk masih menganut kepercayaan yaitu agama Hindu, dan di sini adalah waktu itu adalah pura. Ketika itu Ki Ageng Genis mengajak Ki Ageng bersahabat dengan Ki Ageng Beluk. Waktu itu dakwahnya beliau adalah memeluk, jadi memeluk tidak memukul. Jadi waktu itu Ki Ageng Beluk memberikan hadiah kepada Ki Ageng Genis, bahwasanya waktu itu adalah sanggar dari Ki Ageng Beluk akhirnya dihadiahkan karena sifatnya Ki Ageng Genis adalah merangkul, tidak memukul. Jadi beliau terkesan dengan dakwahnya Ki Ageng Genis. Jadi waktu itu memberikan sebagai hadiah untuk masyarakat sekitar termasuk Ki Ageng Genis untuk dijadikan waktu itu musola. Setelah sekian lama menjadi masjid yang sampai sekarang penjenengan bisa lihat, di mana beberapa tempat masih keasliannya masih kita pelihara. Salah satu yang masih asli bangunan yang mana itu, Mas Nugroho? Salah satu yang di belakang kita ini juga masih asli. Waktu itu adalah beliau peninggalan, ada perubahan dari peninggalan PP ke-10. Waktu itu banyak peninggalan dari PP ke-10 yang ada di sini, termasuk belakang ini beduk, bahkan ada beberapa tembok-tembok yang ada di sekitar Laweyan. Termasuk dari atap ini juga peninggalan-peninggalan masih 12 tiang di samping juga termasuk salah satu peninggalan beliau. Cagat tiang-tiang 4 ini ya, Pak Nugroho? 12 tiang. 12 tiang? 4 di dalam, 8 di luar. Kalau gini, Mas Nugroho, selama ini yang membuktikan bahwa masjid ini peninggalan dari Sultan Hadiwijaya itu buktinya apa? Kalau bukti karena waktu zaman dahulu adalah jadi di samping itu sebenarnya ada peninggalan sumur tua. Waktu itu ada peninggalan, tapi waktu ada seiring perkembangan zaman itu tertutup sekarang. Itu salah satu, tapi kita tidak menutup semuanya, kita hanya menutupi, melapisi. Untuk sumurnya sekarang masih berguna, tapi ya memang saat ini adalah masih tertutup. Dan kalau mau menindaklanjuti yang lama-lama, karena seiring perkembangan zaman kita selalu ada perubahan. Jadi data-data itu akan kita selalu perbarui. Kalau ada data-data akan kita perbarui. Terima kasih, Mas Nugroho. Demikian wawancara Liberty dengan beliau, Kepala Kabak Humas dari
Masjid Laweyan, masjid tertua di kota Solo, bahkan lebih tua dari masjid yang ada di Kota Gede. Kota Gede masjid yang dibangun oleh Panembahan Senopati setelah beliau menjadi dinasti Mataram Islam. Padahal ini masjid zaman Pajang. Beduk ini juga merupakan peninggalan dari Kesultanan Pajang yang usianya hampir mendekati angka 500 tahun yang lalu.